Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara jemaat GPIB dalam persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur boleh mengawali hari bahagia ini dalam persekutuan dengan Tuhan lewat acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pagi ini saya, Yola Saputra Nayawan, bersama dengan PKLU Jemaat GPIB Shalom, Selipi DKI Jakarta, diberi kesempatan untuk memimpin acara ini. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau ya Tuhan kumpulkan kami anak-anak-Mu dalam persekutuan kaum lanjut usia GPIB. Untuk mengawali hari bahagia ini dalam persekutuan dengan Engkau. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan bersama. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami mengerti, agar kami mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 14 yang menyatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Renungan pada pagi ini diberi judul, kasihilah orang terdekatmu. Ada ungkapan yang umum mengatakan, saudara kandung itu kalau dekat berkelahi. Tapi kalau jauh saling merindukan. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena ada rasa saling mengasihi, tetapi karena cara menyampaikan bahasa cintanya berbeda. Akhirnya terjadi ketidakcocokan. Dr. Gary Chapman mengatakan ada cara orang menyampaikan bahasa cintanya,
yaitu antara lain dengan pujian atau kalimat membangun, memberikan banyak waktu untuk selalu ingin bersama, pemberian, dilayani, dan sentuhan fisik. Jika tidak berusaha untuk memahami bahasa cinta yang diinginkan, maka akan berakhir dengan masalah dan konflik yang berkepanjangan dengan pasangan kita atau saudara kandung. Bacaan saat ini mengingatkan bahwa cara kita menghargai kasih Tuhan yaitu dengan melakukan perbuatan kasih sesuai yang diperintahkannya. Dengan melakukan perbuatan kasih, kita akan menghargai kehidupan. Namun jika tidak melakukan perbuatan kasih, maka muncullah kehendak untuk berbuat jahat dan tidak menghargai kehidupan. Hidup akhirnya hanya dikuasai kebencian terhadap orang yang melakukan perbuatan kasih. Sama dengan orang yang hidup dalam dosa, selalu membenci kasih Tuhan. Kisah Kain yang membunuh adiknya merupakan suatu contoh bagaimana ketika tidak melakukan perbuatan kasih, muncullah kehendak untuk berbuat jahat. Dalam kebencian dan kemarahannya, akhirnya Kain membunuh Habel. Melakukan perbuatan kasih adalah pilihan yang harus kita lakukan dalam menghargai kasih Allah. Jika tidak melakukannya, maka akan terjebak untuk melakukan perbuatan jahat terhadap sesama dan tega melakukan kejahatan kepada saudara kandung dan orang terdekat serta pasangan kita sekalipun. Mari kita terus lakukan perbuatan kasih dan tidak ada salahnya untuk kita belajar memahami bahasa cinta dari pasangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau ingatkan kepada kami semua untuk menyatakan ya Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk belajar bahasa cinta, bahasa kasih ya Tuhan kepada semua orang-orang terdekat kami. Baik kepada suami, istri, orang tua, serta anak cucu kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kami berdoa ya Bapa untuk semua pengurus PKLU Jemaat GPIB, mulai dari Dewan, Mupel-Mupel dan Jemaat-Jemaat. Berikanlah mereka hikmat, sehingga mereka ya Tuhan boleh membimbing kami untuk bertumbuh dalam kehidupan beriman kami. Kami ya Tuhan berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan pimpin mereka, berikan hikmat. Agar segala ya Tuhan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Agar segala program kerja yang mereka lakukan. Akan membawa kami jemaat GPIB.
hadir menjadi garam dan terang bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintah kami. Tuhan kuatkan kesatuan dan persatuan bangsa kami. Berkati Indonesia. Berikanlah hikmat dan iman kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua TNI, Polri, jaksa, hakim, DPR, MPR, semua rektor, dosen, dan guru-guru. Agar di dalam kendali-Mu ya Tuhan, mereka mengambil keputusan dan langkah-langkah untuk membawa damai sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berkati ya Bapa proses pemberian vaksin COVID-19 kepada warga Indonesia. Sucikan dan kuduskan vaksin ini Bapa, agar boleh memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua warga Indonesia. Sehingga bersama-sama dengan pemerintah, kami boleh menghentikan penyebaran virus corona di negeri ini. Terima kasih ya Bapa, kami bawa doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali. Salam sehat. Tetap semangat. Pelayanan. Segar dan hijau.